إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih pahala 10. Berbuat maksiat 1, Allah kasih dosa 1. Kenapa? Berbuat kebaikan sulitnya minta ampun. Ya, orang berbuat baik itu sulitnya minta ampun. Adapun berbuat dosa mudahnya minta ampun. Sadar apa tidak, Bu? Kalau seperti ini. Makanya keadilan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu berbuat kebaikan diganjar 10 kali lipat. Kenapa sulit berbuat baik? Kenapa perbuatan baik? Yang pertama, perbuatan baik itu harus benar. Perbuatan baik dilakukan dengan cara tidak benar, ditolak. Contohnya orang sholat. Sholatnya harus benar. Kalau sholatnya salah, tidak dapat. Itu berbuat baik. Coba orang berbuat dosa perlu rukun apa enggak? Rukunnya ngomelin orang. Perlu pakai ini enggak? Sudah kita ngomel-ngomel, sudah dosa bikin perasaan orang. Kita ghibah, membicarakan orang, tidak perlu latihan. Perlu latihan enggak ngomongin orang? Tapi kalau sholat perlu latihan kan? Perlu pelajaran. Tapi ngomelin orang, ghibah, tidak perlu diajarin, langsung pinter. Anak kecil sudah pinter. Jadi mulai kecil sudah grup-grupan. Tidak mau kancah tidak mau temenan sama itu yo. Kemudian itu begini, salingan sama. Ini sudah apa ya? Bentuk bahwa perbuatan dosa itu tidak perlu dewasa. Anak kecil pinter. Nyakitin orang, udah repot. Tapi belajar memberikan agar supaya orang sekeliling kita tidak terganggu oleh kita. Tidak terganggu oleh tangan kita, tidak terganggu oleh ucapan kita, tidak terganggu oleh tingkah laku kita. Ini perlu latihan berat. Bahkan perlu juga melatih hati untuk itu. Makanya pahalanya besar dan Allah kasih 10 kali lipat. Bahkan ditambah lagi kelipatan-kelipatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan maksiat tidak perlu latihan, tidak perlu sekolah, tidak perlu S1, S2. Kapan saja kita mau berbuat maksiat bisa. Makanya agar supaya kita mampu mengendalikan diri, ini ada panduannya. Orang yang ingin diterima taubatnya oleh Allah perlu syarat. Syarat yang pertama, berhenti dari berbuat dosa. Yang kedua, nyesel dengan dosa terdahulu. Yang ketiga, punya komitmen tidak berbuat dosa yang sama. Lah ini yang paling sulit. Coba orang yang hobi kongko-kongko di pinggir jalan. Asik kan? Ngopi pinggir jalan. Kemudian yang namanya pinggir jalan, kira-kira bisa enggak ngatur mata? Yang lewat di jalan itu macam-macamnya orang. Laki, perempuan, dengan macam-macam karakter dan kebiasaannya, termasuk pakaiannya. Coba, kira-kira mata kita ngelihat lawan jenis yang mempunyai kesempurnaan, siapa yang enggak senang? Siapa yang enggak senang? Senang. Kalau enggak senang berarti sudah sakit jiwa. Coba, laki-laki ngelihat perempuan cakep, tidak senang, ini perlu masuk sumber waras. Perempuan yang masih muda ngelihat laki-laki perkasa, siapa yang enggak senang? Jadi kalau ada perempuan tidak senang ngelihat laki-laki perkasa, ya perlu dipertanyakan, perempuan benar atau enggak? Itu diantaranya. Makanya komitmen untuk tidak ulang ini yang paling sulit dalam taubat. Sehingga diantara ya, setelah itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosa itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
berhenti, yang kedua nyesel, yang ketiga komitmen tidak ngulang lagi, setelah itu beristighfar mohon ampun kepada Allah.